Oke, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Hasbi kemana nih? Kok dia live? Baru juga mulai belajar. Nih, di sini dijelasin. Sebetulnya kita kalau offline kita bagi kelompok. Jadi ada asesmen individu sama asesmen kelompok. Itu nanti ada presentasi sama produknya. Jadi nanti kita buat tuh di karton, itu kita buat segi panjang atau persegi 4. Nah, kayak gini nih contohnya. Membaca pernyataan permasalahan dan membentuk kalimat matematika. Nih contohnya kayak gini nih. Wadah berikut berisi 2,5 liter dan 1/5 liter. 1/5 liter jus jeruk. Jika keduanya ini digabungkan, berapa literkah jumlah keseluruhan? Nah, kalau ada soal kayak gini, tandanya kita akan menjumlahkan pecahan. Jadi, dari 2/5 liter dan 1/5 liter ini kita jumlahkan. Enaknya sih praktek, cuma kita nanti deh minggu depan ya, minggu depan kita coba praktek. Contohnya gini, jadi kalau dalam pecahan itu ada yang namanya pembilang dan ada juga yang namanya penyebut. Yang paling atas ini disebutnya pembilang. Pembilang. Kalau yang disebutnya penyebut. Jadi kalau tadi contoh soalnya sama dengan 2/5 ditambah 1/5, 2 pembilang, 5 penyebut ditambah 1/5. Ini ada yang udah bisa? Wina dan Ilham? 3/5. Nah, ada yang udah bisa? 13, bukan ya? 3/5 ya. Ilham ayo dong. 10. Kalau hari ini kita memecahkan masalahnya, kita samakan dulu penyebutnya. Jadi apakah penyebutnya udah sama atau belum? Kalau belum sama kita samain, tapi kalau udah sama nggak perlu kita samain lagi. Karena ini udah sama-sama penyebutnya Ya. 5, maka di sini ditulis saja 5. Ya. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi antara penyebut dibagi, tapi kalau ke pembilang itu dikali. Jadi 5 dibagi 5 sama dengan 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2. Ditambah, ini kan sama kan penyebutnya. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Maka hasilnya 3/5. iya, 3/5. 3/5. Lalu gimana kalau misalnya penyebutnya itu berbeda? Kalau penyebutnya berbeda, kita samakan dulu penyebutnya. Contoh misalnya gini. Sini ada contohnya nggak ya? Nah, nih ada nih. Nah, wadah berikut berisi 1/3 liter dan 1/2 atau 1/2 liter jus jeruk. Nih, 1/3 dan 1/2. Ini kan beda nih penyebutnya. Maka kita bisa menghitungnya gini. Cara menghitungnya, satu per tiga ditambah 1/3 ditambah 1/2. Nah,
Kalau udah kayak gini, kan ini penyebutnya beda nih. Ini penyebutnya 2, yang ini penyebutnya 3. Karena kalau untuk penjumlahan dan pengurangan itu wajib kita samakan penyebutnya. Untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan, itu kita wajib menyamakan penyebutnya, maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Contoh, jadi di sini tuh penyebutnya tuh kita kalikan berapa yang bisa dibagi 2 dan juga bisa dibagi 3. Berapa angka yang bisa dibagi 2 dan juga bisa dibagi 3? Kita sebutin ya, coba ya. Angka 2. 2 bisa dibagi 2? Bisa. Bisa dibagi 3? Enggak. Enggak. Nah, berarti tambahin lagi angkanya. Setelah 2, 3. 3 bisa dibagi 2? Enggak. Enggak, berarti salah. 4. 4 bisa dibagi 2? Bisa. Bisa. Bisa dibagi 3? Enggak bisa. Enggak bisa. Berarti 5. 5 bisa dibagi 2? Enggak bisa. Tidak. 6. 6 bisa dibagi 2? Bisa. Bisa. Dibagi Bisa. 3? Bisa. Berarti 6. Angka yang paling kecil dulu ya, yang mendekati. Jadi 6 dibagi 3, hasilnya 3. 2. 2. 2 dikali 1. 2. Iya, 2. Ditambah 6 dibagi 2. 3. 3 dikali 1. 3. 3. Oke, pintar. Jadi hasilnya 1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/2 hasilnya 5 per per 6. 6. Iya, 5/6. Jadi gitu, gampang kan? Gampang. Ini namanya penjumlahan dan pengurangan pecahan. Gimana kalau contohnya sekarang pengurangan? Sebetulnya sama aja sih, cuma di bagian notasi ini itu nanti dikurang. Di notasi ini itu nanti dikurang. Kita kasih contoh ya. Ya. Ini contoh penjumlahan. Sekarang kita kasih contoh yang pengurangan. Kayak misal, kita pakai angka yang agak gede ya. Ya. Misalnya 3/5 ditambah, dikurang 1/2. Kurang 1/6. Oke. Nah, kenapa kita samain dulu penyebutnya? Kalau udah kayak gini, kira-kira penyebut yang bisa dibagi dengan 6 dan juga bisa dibagi dengan 5, berapa angkanya? Angka yang bisa dibagi 6 dan juga bisa dibagi 5. 30, Kak. Berapa? 30. Iya, 30. 30 ya. Nggak ada angka kecil lain kan selain 30 yang bisa dibagi dengan 6 dan dibagi dengan 5. Oke, kita dapat nih penyebutnya 30. Maka kita hitung 30 dibagi 5 hasilnya 30 bagi 5 hasilnya 6. 6. Ya, pintar. 6 dikali 3. 6 kali 3. 3. Enggak. 18. 18. Iya, 18. 18. Berarti kita ke bilangan selanjutnya. 30 dibagi 6. 5.
5 ya. 5 dikali 1. 5. 5 kali 1? 5. 5. 5. Oke. Udah dia tinggal dikurangi. Karena penyebutnya udah sama-sama 30. Jadi 18 dikurang 5 sama dengan 8. 18 dikurang 5. 13. Ya, 13 per 3. 10. Sampai sini paham? Paham. Paham. Oke, kita coba langsung. Yes. Contoh. Nomor 1, Farhan. Ilham. Nomor 2, Vina. Nomor 3, Hasbi. Hasbi udah paham belum, Hasbi? Jangan dicoret-coret. Hasbi udah paham sampai sini? Open your mic. Supaya saling kenal nih sama teman-temannya. Soalnya kita kan jarang ketemu. Kita offline-nya cuma sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Jadi digunakan kesempatannya untuk saling kenal sama lainnya. Oke, ini Ilham ya. Nomor 1 yang A. Oh ya, satu lagi contohnya. Misalnya gini. Kalau ada bilangan kayak gini, Bilangan. kalau ada bilangan kayak gini, 1/3 atau 1/7 ditambah 1. Ini cara menyelesaikannya gimana? 8. Bukan. 1/7 ditambah 1. Itu pecahan campuran ya, Kak? Iya, pecahan campuran. Jadi ini pecahan, ini bilangan bulat. Kalau kayak gini, cara menyelesaikannya gimana? Tapi kita mau hasilnya dia pecahan. Ayo. 2/7. Ada yang tahu? Enggak. 2/7, Kak. Benar nggak? 2/7. Ya, jawabannya 2/7. Jawabannya 2/7 apa 9/7? Nih, jadi kalau ada pecahan kayak gini, karena ada pecahan dan ada bilangan bulat, kita buat dulu terlebih dahulu bilangan bulatnya jadi pecahan. Jadi cara menyelesaikannya, di sini kita jadikan dulu ya bilangan bulatnya ke pecahan. Sama dengan 1/7 ditambah 1/1. Kenapa 1/1? Karena 1 dibagi 1 hasilnya 1. iya 1. Jadi kalau udah kayak gini, baru deh kita bisa buat. Kita bisa jumlahkan. Ini kan penyebutnya udah jelas nih, 7 sama 1 berarti penyebutnya 1. Penyebutnya 7 maksud Kak Humay. 7 dibagi 7, 1. 1 dikali 1 sama dengan 1.
Lalu 7 dibagi 1 sama dengan 7, ditambah 1 sama dengan, dikali 1 sama dengan 7. Maka hasilnya 8 per 7. Nah, hasilnya 8 per 7. Jadi, kalau ketemu kasusnya yaitu misalnya dia ada bilangan bulat dijumlahkan dengan pecahan, maka bilangan bulat tersebut dijadikan pecahan terlebih dahulu. Oke, paham ya? Berarti di sini soalnya ada 3. Kalau kamu mau kecepatan atau kurang jelas, nanti bilang ya. Nanti kamu mau ulangin lagi penjelasannya. Oke, nomor 1, Ilham. Langsung dikerjakan, langsung dijawab ya soalnya. Ilham boleh ditulis ya. Sambil nunggu kamu main nulis, Ilham boleh silakan ditulis. Kak, ini diperkecil atau enggak, Kak? Boleh kalau mau, kalau bisa diperkecil boleh. Kalau bisa. Tapi kayaknya sih nggak bisa. Udah Udah kan nemu jawabannya? Udah, tiga-tiganya. 3. Ya, lagi belum. Baru nomor 1. Tulis jawabannya aja atau sama soalnya, Kak? Sama soalnya, supaya di buku catatannya ada. Jadi nanti Oke. kalau lupa, bisa dibaca di buku catatannya. Di punya Tina. Ada yang belum ngerti di bagian mana, Queen? Aku belum ngerti yang bagian minus 7 itu apa? Yang ada 7. Yang mana, yang mana? Yang tadi 1/7 ya, 1/7 tambah 1 itu. Oh, ini 1/7 tambah 1. Kan? Iya. Jadi bilangan bulatnya ini kita jadikan pecahan terlebih dahulu. Supaya bisa dijumlahkan sama bilangan pecahan yang lain. Jadi karena 1 itu bilangan bulat, jadi kita buat bilangan pecahannya 1/1. Kenapa 1/1? Sebetulnya di sini 3/3 juga bisa sih, karena 3 dibagi 3 sama dengan 1, ya kan? Iya. Tapi supaya mudah, kita buat 1/1. Karena 1 dibagi 1 sama dengan 1. 3 dibagi 3 sama dengan 1, ya kan? Jadi mau 1/1 atau 3/3 itu juga bisa. Boleh aja. Nah, Kak, kita soalnya, ambil, Kak. ya, Soalnya. soalnya. Ya, jadi dapatnya 1/1. Kalau 1/1 udah dapat nih bilangan pecahan dari 1 ini, maka setelahnya kita jumlahkan deh, kita samakan penyebutnya. Setelah kita samakan penyebutnya, kita eh, kerjakan seperti contoh yang tadi. Sampai sini udah paham atau belum? Itu kayak yang langsung kayak ditambah 7 tambah 1 gitu. Iya, kan ini kan penyebutnya udah sama-sama nih 7 kan? Iya. Kita ambil penyebutnya 7, ya kan? 7 dibagi 1 bisa, 7 dibagi 7 juga bisa. Jadi makanya kita ambil penyebutnya 7. Tapi kalau 2 bisa nggak? Penyebutnya 2. Angka 2. Atau 3, atau 4, atau 5, atau 6. Nggak bisa kan? Enggak. Jadi penyebutnya 7. Makanya di sini penyebutnya 7. 7 dibagi 7 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Makanya ini dapatnya 1. 7 dibagi 1 sama dengan 7. 7 dikali 1 sama dengan 7. Jadi 1 ditambah 7 hasilnya 8/7. Dapat Kak. deh hasilnya. Oh, Ya. iya, iya. Itu yang kurangan itu dibagi atau dikali sih, kok lupa sih. Yang Ingat, itu, yang pengurangan dikali yang atau dibagi, Kak? sama.
Kalau penyebut dia dibagi, kalau pembilang dia dikali. Jadi 30 dibagi 5 sama dengan 6. 6 dikali 8, 6 dikali 3 sama dengan 18. Jadi kalau penyebut dia dibagi, kalau pembilang dia dikali. Sini paham? Oh, sama aja berarti bawahnya sama aja dikali ya? Iya, betul. Jadi Oke. kalau penjumlahan dan pengurangan sama. Penyebut dan pembilangnya. Pokoknya diingat penyebut dan pembilang aja. Itu cara pengerjaannya sama. Yang nomor 3, sekarang Hasbi. Hasbi masih memperhatikan kan? Ini contoh soal buat Hasbi ya. Ditulis dulu nanti berapa menit ya? 10 menit ya? 10 menit. Kak, itu hanya kurangnya gimana? Maksudnya kan 12 kurang 15. Masa minus 2? Iya minus 2. Minus 3 deh, minus 3. Oh, minus 3. Oh, bisa. Ya bisa lah. Bisa. Bisa. Jadi kalau pecahan bisa minus, bisa dapat minus juga. Sama kayak bilangan bulat. Bilangan bulat kan kita bisa dapat minus. Kalian baru datang. Ya. Sama liburan belajar enggak? Enggak. Iya betul. Saya saja yang bilang sama yang lain. Masalahnya aku juga. Oke, kalian bertiga sudah hafal perkalian berapa? Ya belum, 10. Kemarin paling mudah pakai metode apa? Metode jari kah? Metode yang terakhir kali kamu mau kasih? Yang kotak-kotak itu? Ya, yang kotak-kotak, yang kotak-kotak. Yang kotak-kotak? Ya. Coba dibuka lagi bukunya. Ada nggak? Bukunya di rumah. Ya, kenapa sekolah kamu buku? Itu buku yang lama. Oh gitu. Udah habis bukunya. Buku yang dikasih ini, yang dikasih ke Uma itu yang kotak-kotak. Enggak dong. Yang kalian catat. Emang nggak dicatat? Yang kotak-kotak yang Kak Hume kasih ke kalian, yang Kak Hume ajarin ke kalian. Mana ya? Ya, dicatat enggak? Itu bagus loh buat hafalan loh. Jadi mudah. Nanti kalian itu berguna banget ke depannya. Berguna banget buat nanti kalian misalnya SMP, SMA, sampai sekarang pun, sampai gede pun, perkalian pembagian itu sangat-sangat berguna. Jadi Oh, itu jawabannya ada di chat, Kak. jawabannya ada di chat. Oke, Ilham berarti udah jawab ya? Kak, kenapa saya masih bingung ya, Kak? Bingungnya di mana, Queen? Yang penjumlahan. Yang penjumlahan ini? Enggak, ini Bruno. Enggak. Iya deh. Oke, kita bahas punya Ilham ya. Nih, Ilham udah ngasih jawabannya. Nomor 1, Ilham jawabnya 75/58. Coba ya. Cari. Berarti penyebutnya 56 ya? Heeh. Ilham. Oke, berarti dua-duanya penyebutnya 50 di sini. Nah, 56 dibagi 7, 8. 8 dikali 5, 40. 56 dibagi 8. 7. 7 dikali 5 sama dengan 35. Oke. 40 ditambah 35 hasilnya
70? 75. 75. Berarti 75 per 56. Gitu. Masih bingung, Pina? Ini jawaban Ilham betul. Bingung nggak? Bingung dinentuin pembilangnya, penyebutnya. Ya, masih bingung atau udah paham? Aku ngitungnya gini, Kak. Yang apa? Yang plus itu ya. Yang penjumlahan aku ya 3 tambah 8 kan 11. Terus 4 tambah 7 11 juga. Jadi 11 tambah 11 22. Terus 7 tambah sama 8 dikali gitu, Kak. Bener nggak? Bisa kayak Oh, gitu kamu nggak? pakai triknya ya? Heeh. Bisa gitu, Kak. Sama kan Sebetulnya bisa. jawabannya? Ya, bisa aja pakai triknya. Dia pakai trik ini kan, pecahan kan. Heeh. Cuma coba dibuat kayak gini dulu deh. Kamu kalau udah dibuat kayak gini, jadi nanti kamu bisa tahu sebetulnya trik yang kamu pakai itu betul atau salah. Jadi pakai yang cara A bisa, pakai yang cara B bisa. Kalau hasilnya sama dua-duanya, berarti yang kamu lakuin itu betul. Coba pakai yang ini dulu. Ini saya yang ini kurang paham pakai cara yang kayak gini, Kak. Pakai pakai cara yang kayak gitu. Coba Yang boleh kamu nggak ini. kamu yang jelasin dulu, biarin semuanya tahu. Jadi Apa? teman-temannya juga tahu cara yang kamu kerjain. Ya, yang kayak tadi apa? Pakai cara yang kayak X gitu. Kamu share screen ya, pakai handphone ya. Terus di Enggak. videoin. Oke? Oke. Punya Vina ya. Ini berarti penyebutnya berapa, Vin? Penyebutnya 22 per 56. Kalau 22 per 56. Iya, hasilnya gitu. Kasihan saya. 8 dikali 3. 24. 56 dibagi 8, 7. 7 dikali 4. 28. 28 ditambah 24 sama dengan 52. Hasilnya 52 per 56 sama enggak? Beda. Betul. Di sini Hasbi udah selesai? Ini Ilham udah selesai. Yang pertama 75 per 6, yang kedua minus 3 per 18, dan yang ketiga 8 per 5 per 8 per 6 ini. Ilham. Itu gimana Kak itu? Gimana caranya? Kakak, Ini Hasbi ya yang nanya ya? Iya, Tadi ngikutin penjelasan Kak Humay nggak? Ibu Humay nggak? enggak, tadi habis ke kamar mandi. Oh gitu. Kenapa? Nih, yang kedua, nih kan udah selesai. Kita bahas ya. 18 dibagi 3 sama dengan 6. 6 dikali 2, 12. 18 dibagi 6 sama dengan 3. 3 dikali 5, 15. Dikurang ya, maaf ini. Dikurang. Hasilnya minus 3 per 18. Nah, kalau yang ini per 6, kayaknya Ilham salah nulis deh. Ini kita ubah dulu menjadi
Kak. 3/6 dengan 1/1. 6 dikali 6, 6 dibagi 6 sama dengan 1. 1 kali 3 sama dengan 3. 3. 3/6 ditambah 6/6. Wah, malah yang nomor 2, Kak. Salah. Kenapa? Itu soalnya yang nomor 2 yang nomor 2 itu yang punya kuinnya yang C. Salah berarti. Betul kok. Yang mana sih? Tadi saya juga salah. Apa dempet banget soalnya. Ini 9/6. Berarti kamu nomor. Oh, iya, punya Quina ya yang kamu kerjain ya. 9/6. Oke. Quina bisa hasbi sekarang nih. Kamu mau contohin ya hasbi ya. Jadi, kalau ada pecahan, hasbi udah ada di situ? Udah. Udah, oke. Jadi, kalau pecahan, ini ada yang namanya penyebut nih semuanya. Kamu mau ulang ya. Untuk aja nih. Fauzia nanti kita lihat aja ya, nggak apa-apa ya. Lihat dulu ya. Fauzia dan Zakiyah. Jadi nih, kamu ulangin lagi ya. Jadi pecahan itu ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan pekaliannya. Nah, saat ini kita belajarnya tentang yang penjumlahan dan pengurangannya terlebih dahulu. Jadi kalau pecahan, namanya kan pecahan. Ada yang di atas, ada yang di bawah ya kan? Kayak gini nih bentuk pecahan. Itu namanya bentuk pecahan. Jadi kalau yang di atas, itu disebutnya dengan pembilang. Kalau di bawah disebutnya penyebut. Jadi pembilang dan penyebut. Contoh di sini ada soal. Hasbi ada Hasbi? Ada. Ada, oke. Nah, mana tadi ya soalnya? Nah, di sini ada contoh soal 2/5 liter air ditambah 1/5 liter air. Ini caranya gimana sih untuk menjumlahkan pecahan? Jadi, untuk menjumlahkan pecahan, kita samakan dulu penyebutnya. Penyebut itu yang di mana? Yang di bawah. Nih, sama nih. Karena di sini soalnya penyebutnya udah sama, maka tinggal kita tambahkan aja langsung. Karena penyebutnya udah sama. Jadi, 5 dibagi 5 sama dengan 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. Ditambah 5 dibagi 5 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya 2 ditambah 1 sama dengan 2 tambah 1 berapa? 2 tambah 3. 3. Maka hasilnya 3/5. Sampai sini paham? Insya Allah. Jadi penyebutnya terlebih dahulu disamakan. Kalau penyebutnya nggak sama, maka harus kita samakan. Contoh lagi nih. Kalau penyebutnya nggak sama, maka harus disamakan. Soalnya 4 dan 8. Coba aku mau lihat ini doang soalnya. Oh, soalnya Hasbi. Hasbi udah bisa? Kayaknya. Udah paham Hasbi?
Nah, ini untuk soal hasbi. Jadi kalau untuk soal hasbi di sini kan penyebutnya masih belum sama. Makanya nanti penyebutnya disamakan terlebih dahulu ya. Dicari angka berapa atau bilangan berapa yang sekiranya bisa dibagi dengan 3 dan juga bisa dibagi dengan 4. Oke? Paham? Paham. Aja nih paham? Alah. Zakia paham? Ngikutin dong. Sebentar. Kalian masih di situ kan? Ya. Kakak Habis ini sampai nomor sampai A kan? Sampai C. Iya betul, untuk hasbi sampai C. Nanti kalau udah tahu jawabannya, boleh kayak Ilham dikirimin lewat chat. Boleh juga Aku udah Vina kirim. udah. Boleh juga nanti langsung. Langsung aja bilang, Kak udah mau jawab gitu ya. Oke, silakan untuk hasbi, Quina. Quina udah selesai, Queen? Udah dikirim. Oke. Ah, Mana ya? Kok tidak ada? Lewat chat Zoom aja sayang. Jangan lewat chat WA. maksudnya kayak kirim foto di obrolan ini, Zoom. Enggak di ini nih. Top my kirim ya yang punya Ilham ya. Everyone is meeting. Nah, kayak gini. Coba chat di Zoom. Ya. Ya, kayak gini. Nah, untuk Hasbi silahkan dikerjakan. Untuk Azani sama Jakiyah, Rahumai, nanti ke sana sebentar. Buat ngelihat kalian. Iya, sama Fauzi ya. Udah bertiga. Nanti. Dari masuknya Bayati, makanya kan saya Oh gitu. ya Nanti foto. Ini sama apa? terus datang karena nama Qurannya taruh aja dulu. Saya punya final 52 per 56 kali, bukan 26. Tunggu. Typo ya. Tunggu. Tipo nggak? Kakak boleh nggak pakai ini? Nggak pakai penjelasan. Boleh. Tapi kalau nulis di buku kamu harus pakai penjelasan ya. Ya udah ya. Nanti jawabnya kayak gini. Enggak, iya, typo, maaf. Harusnya 56. Oke, nomor 2. 4 per 12. 12 ya berarti. Oh, iya. Oke, ini. Berarti penyebutnya 12. 12 bagi 2, 6. 6 kali 1, 6. 12 bagi 2, 7. 7 kali 1. Salah ya. 7 kali 1. Sini 6 dikurang 12 dibagi 6, 2. 2 dikali 5, 10. Maka hasilnya minus 4. Nah, ini Kwina nggak pakai minus. Iko lagi. Astagfirullahaladzim. Minus 4 ya. Minus 4 per 12. Ya, berarti jawabannya kedua betul. Yang ketiga, ini kita ubah jadi 1 per 1 terlebih dahulu. 5. 8 ya tadi ya. 8 per 6 ya hasilnya ya. 8 per 6. 8 per 5 maksudnya.
Rauma emang WA-nya nggak aktif ya? Oh iya, kamu memang WA-nya kadang suka nggak aktif gitu, jadi suka Soalnya aku udah kirim tugas banyak. nggak bales chat. Jadi kirimnya kemana kalau mau ngirim tugas lagi? Iya, nggak apa-apa. Nanti kalau kamu mau buka WA, buka HP, nanti kamu mau lihat. Oke. 385 ya. Betul. Oke, Wina betul. Ilham juga betul. Sini paham ya? Ya, berarti tinggal Hasbi dan Zakia dan Azani. Dan Azani. Iya, betul kan? Hasbi, Zakia, dan Azani. Hasbi udah selesai belum Hasbi? Nah, untuk Zakia sama Azani boleh ditulis. Nanti pas waktu kamu main ke sana, tinggal kamu mau jelasin caranya. Apa, Kak? Tulis nih, contohnya nih. Ini yang dikerjain Ilham, ini yang dikerjain Wina. Oke, pintar. Bagus. Wah. Kayak gini kan? Ya, pokoknya samain kayak gini ya. Wah, aku udah tulis. Saya berarti tinggal nunggu Hasbi. Ini kakak kelas kalian mau masuk nggak ya? Oke, karena udah lewat 22 menit dari seharusnya jadwal. Karena jam 2 itu SMP kakak kelas kalian. Jadi sampai sini Kak Humay akhir ya, udah pada paham? Udah. Udah, oke. Berarti 70% lah ya. Heeh. Kita akhiri pembelajaran hari. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada. Tidak. Sekali lagi ya, Kak Humay harap kalian sudah hafal kalian. Emang nggak bosen kalau diingatin terus? Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan hafal Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih.